kita pikirkan cakap orang. Yang kita pikirkan hidup ini sudah sesuai tidak menurut Allah dan Rasulullah. Baik menurut Allah, baik menurut Rasulullah, baik menurut ulama. Bismillah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hidup ini sederhana. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Kepala kita ini kecil. Semua cakap orang mau kita masukkan, pecah pembuluh darah. Mati Pak Ustaz, kok mati selesai, setengah mati. Jangan pikirkan cakap orang. Saya kalau saya pikirkan cakap orang, udah lama saya mati. Istri harus minta maaf kepada suami ketika bermasalah, walaupun suami yang salah. Ajaran apa ini? Ajaran walid ya? Kalau suami bersalah, suami minta maaf. Cuma kita laki-laki ini, laki-laki itu egonya lebih tinggi. Laki-laki itu ingin dihormati. Laki-laki itu ingin dia berkuasa. Laki-laki itu ingin dia superior. Jadi kalau kita berat minta maaf dengan mulut kita, minta maaf pakai WhatsApp. Kalau berat mau bilang, maafkan aku ya. Jangan ibu paksa suami ibu minta maaf dengan mulutnya, karena tidak semua laki-laki siap menjatuhkan harga diri. Laki-laki yang selalu dipaksa, ditekan, sehingga dia kehilangan kelelakiannya, akhirnya nanti dia tidak berselera menengok perempuan, terus jadi bencong. Laki-laki yang punya istri anak orang kaya, PNS, gajinya lebih besar, lebih cantik, akhirnya dia tidak merasa punya kekuatan super power. Itulah akhirnya banyak laki-laki berselingkuh sama pembantunya. Pas ditanya-tanya, orang heran, ini lebih cantik, lebih putih, kenapa berselingkuh sama pembantu? Orang tidak paham psikologis, karena dia maaf cakap, tidak bisa tak meletus pistol itu bininya, karena dia udah down. Makanya wahai perempuan-perempuan yang sukses, kalian S1, S2, S3, kalian PNS, gaji kalian banyak, kalian bilang ke suami kalian, aku memang anak orang kaya, aku memang PNS, aku memang cantik, tapi di rumah ini kau adalah ibu. Besarkan hatinya. Ini masalah orang sekarang. Bacalah internet itu. Kenapa? Laki-laki kehilangan superior. Jangan sampai laki-laki kehilangan superior. Apakah benar safar setelah sholat subuh tidak boleh mengambil rukhsah? Kapan kita mau berangkat? Terserah, mau subuh, mau malam. Dalam safar, nama perjalanan safar, nama orangnya musafir. Kita ini kadang kalau disebut safar nggak tahu dia, musafir aja ya. Musafir itu orangnya, perjalanan itu namanya safar. Yang dilihat dalam safar itu bukan kapan berangkatnya, bukan sama siapa, bukan naik apa, tapi yang ditengok adalah berapa kilo. Katanya Pak Ustaz, saya nggak boleh kosor. Kenapa tak boleh kosor? Karena saya sama rombongan bupati. Bukan
Bukan ditengok mau sama siapa. Mau sama Jibril pun kau. Tidak ditengok sama siapa. Katanya saya nggak bisa kosor Pak Ustaz. Kenapa tak bisa kosor? Karena saya naik mobil. Bukan dengan siapa. Bukan naik apa. Bukan berangkat jam berapa. Yang ditengok adalah berapa kilo. Bikin Islam Sulaiman Rasid 82. Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Sewa Zuhaili 89. Kalau ada yang bilang 82, itu referensi. Kalau ada yang bilang 89, itu referensi. Apakah benar setelah sholat subuh tidak boleh mengambil rukhsah dalam safar? Besok subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dilihat berangkat jam berapa. Tidak dilihat berangkat sama siapa. Tidak dilihat berangkat naik apa. Asalkan cukup 82 km atau 89 berlakulah rukhsah sholat jamak atau qasar atau jamak qasar. Jamak saja berangkatnya besok zuhur sama asar di jamak 4 jamak saja. Qasar saja zuhur dia 2 rakaat, asar dia 2 rakaat. Jamak qasar zuhur dengan asar, ditariknya asar ke zuhur atau zuhur ke asar, dua-dua namanya jamak. Menurut mazhab Syafi'i pilihan, mau qasar silakan, mau jamak. Menurut mazhab Hanafi wajib mengqasar, tak boleh buka, wajib. Karena itu keringanan dari Allah, wajib diterima. Oh, saya lebih condong ke Hanafi ini Pak Ustaz. Saya selama pergi ini 2 rakaat terus. Tapi kau malam mesti sholat witir wajib. Menurut saya mazhab Syafi'i lebih tinggi. Oh, kemarin nikah tak ada walinya. Karena menurut Hanafi perempuan bisa menikahkan dirinya. Terus saya naik kurban, udah daftar, kan wajib kurban menurut Hanafi. Menurut Syafi'i sudah muakkad. Itu namanya cerdas. Banyak saya perhatikan di komplek-komplek tetangga renovasi rumah tidak izin ke sesama tetangga. Sedangkan saat renovasi rumah itu mengganggu kenyamanan sesama tetangga. Itu di samping TK kita buat kelas letter 27 kelas 4 lantai, doakan supaya selesai. Karena kalau tak disiapkan itu tak bisa nampung santri, sudah full. Izin dulu kita ke tetangga, kumpulkan semua tetangga, karena ini nanti akan menanamkan tiang pancang. Waktu masuk tiang kalian terganggu keliling, khawatir rumah retak, catat, tengok rumah. Sebelum tiang pancang ini ditengok dulu rumah, supaya jangan sampai sebelum dipancang udah retak duluan. Jangan kita pertama. Itulah gunanya silaturahmi. Kenal baik. Payah kita kalau sudah sempat bermasalah sama tetangga. Saya membuat kajian ini, musola, masjid, musola, supaya saya tak bermasalah. Saya tak mau bermasalah. Payah kali jumpai Ustaz Somai itu rumahnya berkunci, aja semua kursi. Datang ke sini. Tak ada istilah payah jumpai itu. Itu kasih pun. Ada orang masalah datang jumpai setiap Rabu. Tak bisa kan jumpa Ustaz ramai kali ini. Semua kaya, habis. Apapun bisa datang.
Jangan bermasalah dengan tetangga. Sempit hidup kita. Duduk basamo lapang, duduk surang samping. Sendiri kita. Tangga sudah lain, tangga lain, tangga lain, tangga lain. Terus mau menikahkan anak, mana mau ngacak jam? Untung dia tak kenal dukun santet. Kalau kena, empat dukun menyerang. Mati tegak. Kisah seorang ulama yang menampung air WC tetangganya 20 tahun. Siapa namanya? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Statusnya tabi'in. Kampungnya Basrah, Irak. Siapa sahabat Nabi yang jumpa sama dia? Abdullah bin Abbas. Rumah dia di bawah, rumah tetangganya di atas, tak Islam. Waktu dia sakit, tak bisa dia keluar kamar, tetangganya masuk ke kamar. Tengoknya di pojok kamar itu ada ember. Ya Hasan Al-Basri, air apa itu? Aku tak tahu, aku tampung aja. Kalau tak salah itu WC itu di atas. Dan berapa lama kau tampung? 20 tahun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Ada pula orang mau masuk Islam, dah siap-siap dia masuk Islam, tak jadi masuk Islam, gara-gara baru parkir 5 menit dan masuk. Orang Islam. Dalam kitab apa ini bisa ditemukan Pak Ustaz? Sa'at wa sa'at, oraib wa oraib. Semua ada saatnya. Kisah-kisah kuning yang disusun oleh Abu Amr Al-Misri. Banyak orang tak bertegur sapa dengan tetangga gara-gara parkir. Baru sebut tadi. Terutama tetangga di ruko. Bagaimana supaya kita bisa sabar menghadapi tetangga yang tidak punya perasaan, selalu menzalimi kita? Ada RT, ada RW, ada kades, ada kadus, kumpul bersama. Eratkan lagi tadi ukhuwah Islamiyah. Negara kita ini secara struktur sudah bagus, kan? Dari mulai presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai kadus, kades, RW, RT, rukun tetangga. Tidak ada di negara lain. Secara teori dan mantap, cuma masalahnya tak sesuai teori dengan kenyataan. Kepolisian dari atas, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapoltabes, Kapolsek, Babin Kamtibmas, tentara, Panglima, Kodam, Korem, Kodim, habis Kodim, Koramin, habis itu Babinsa. Dia sampai ke level desa secara teori. Jadi kalau mau kumpul di desa, dari tentaranya yang paling bawah, Babinsa, Babin Kamtibmas, RT RW, duduk semua. Bergelai-gelai. Acara zikir bersama. Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim. Kata Ustaz yang zikir. Datang panitia, Mama Pak, Kakak Polres datang juga. Siapapun yang orang tuanya meninggal, dari ingat, kenapa dulu tak belikan baju baru, kenapa dulu tak belikan kue, kenapa dulu tak bawa ke rumah sakit, kenapa, hilangkan kenapa. Kalaulah dulu, hilangkan kalau itu dengan baca kata. Asal ingat Al-Fatihah, asal ingat Al-Fatihah. 100 kali ingat, 100 kali ingat. Asal ingat, pukul dia langsung dengan Al-Fatihah. Gila. Kita tidak bisa menghentikan pikiran. Kita hanya bisa mengalihkan. Ada orang berusaha untuk menghentikan pikiran. Ada. Bagaimana caranya?
pil anjing gila. Apalagi sabu-sabu. Apalagi lem kambing. Rencana mau mabuk pertama, rupanya udah campur sholat. Mau mabuk pun susah sekarang. Kita tidak bisa menghentikan, kita hanya bisa mengalihkan. Jadi kalau ada orang bercerita tentang mamanya, tentang ayahnya, tentang adiknya, tentang neneknya, langsung Al-Fatihah, mengalihkan. Setiap ingat bacakan Al-Fatihah, bacakan doa al-hati intinya, semua niat yang baik-baik semoga disampaikan Allah berkat bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam dunia kerja pasti nanti bertemu dengan orang iri sama kita. Jangankan dunia kerja, dunia ustaz pun ada gitu. Dunia dakwah orang iri dan tidak suka sama kita. Siapa yang menyangka bahwa man yazunnu annahu salima min alsinatin nas bahwa majnun. Siapa yang menyangka bahwa dirinya selamat dari lidah orang, maka dia gila. Siapa yang menyangka bahwa dirinya selamat dari lidah orang, adakah orang yang lebih baik daripada Nabi Muhammad? Apa kata orang tentang Nabi Muhammad? Majnun, masyhur, asatirul awwalin, kadzab, penipu, pembohong, pendusta, tukang dongeng, masyhur, rajulun masyhur, orang kena sihir. Allah pun juga diserang lidah manusia. Wa qalatil yahudu yadullah maghlula wa qalatil nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Padahal kita baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Bagaimana sikap kita Pak Ustaz? Baik-baik aja. Kalau kita sikapilah semua cakap orang ini stres kita, depresi gitu. Aku udah baik, sebaik ini kok dia masih gitu. Jangan kita pikirkan cakap orang. Yang kita pikirkan hidup ini sudah sesuai tidak menurut Allah dan Rasulullah. Baik menurut Allah, baik menurut Rasulullah, baik menurut ulama. Bismillah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata. Hidup ini sederhana. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Kepala kita ini kecil. Semua cakap orang mau kita masukkan, pecah pembuluh darah. Mati Pak Ustaz, kok mati selesai, setengah mati. Jangan pikirkan cakap orang. Saya kalau saya pikirkan cakap orang udah lama saya mati.